Ya, jadi materi itu sudah saya masukkan di mana di Bismat minggu ke-10 gitu ya, di Bismat minggu ke-10. Ya. Ini kalau kita buka di Bismat, ya, nanti kalau Anda download materi di sini sudah ada langkah-langkah untuk pembuatan program dengan Mastercam. Tapi ini dulu masih Mastercam X3. Yang sekarang kan X7 ya, tapi mirip ya. Sebagian besar sama, ini belum saya update gitu ya. Jadi misalnya kita mau membuat gambar gitu ya. Membuat gambar ini koordinatnya yang kita tuju nanti dibuat gambarnya di mana? Dibuat gambarnya di Mastercam-nya dengan koordinat ya, dengan koordinatnya. Jadi ini nanti kita buat contoh gitu ya. Kita membuat contoh katakanlah yang ini gitu aja ya. Ini saya Ini filenya ada di Bismat ya. Yang ini kita buat contoh saja supaya nanti saya foto dulu ya. Buat contoh untuk proses membuat gambarnya. Oke ya. Jadi ini kalau kita mau membuat gambarnya, Mastercam setelah terbuka, kita membuat gambar, katakanlah bentuk benda kerja ini, ya. Ini benda kerja bubut itu kita gambar separuh yang bagian atas saja, ya. Separuh yang bagian atas untuk cam ya. Kalau untuk cat-nya nanti gambarnya akan lengkap ya. Contohnya kita membuat line nanti, membuat garis endpoint dari 0,0, kemudian 0,18, kemudian min 2,20, kemudian min 40,20 dan sebagainya ini ya. Jadi nanti yang kita buat adalah garis ini ya, garis ini ya. Bisa juga secara sederhana sebenarnya kita buat 0,0, 0,20 ya. Belum ada jumpernya ya. Kemudian kita buat ke min 40,20, min 40,30 gitu ya. Kemudian dan seterusnya ya. Ini contohnya nanti di mana? Di software Mastercam-nya. Sebentar. Ini belum saya ya. Kalau kita membuka ini ya, kita membuka Mastercam-nya ya. Kemudian ya muncul ini ya. Muncul tampilan depannya ya. Jadi di sini nanti ini adalah tempat untuk gambarnya ya. Tempat untuk gambarnya atau di sini dinamakan sebentar. Ya. Jadi nanti ada tampilannya ini ya. Tampilannya ini ya. Di Mastercam-nya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa gambar di sebelah sini. Nah, saya tutup aja ini. Ya, kita gambarnya di sebelah sini. Ya. Kemudian di sini nanti ada beberapa ada toolbar ya. File isinya ini, edit isinya ini, ya kan. View, analyze, create ya. Create itu membuat ya. Solid itu membuat benda pejal ya. Xform itu bisa translate, bisa mirror, bisa rotate dan sebagainya. Kemudian ini pemilihan mesin, kemudian ini toolpath ya, kemudian screen setting dan sebagainya ya. Ya, kalau kita mempelajari ini semua nanti lama gitu ya. Nanti kita awali dengan membuat gambar yang tadi saja ya, yang tadi kita buka filenya itu ya, di mana? Di Bismat itu ya. Jadi di situ ada langkah-langkahnya ya. Jadi contohnya saya membuat garis gitu ya. Saya membuat garis untuk membentuk benda kerja yang tadi. Di sini bisa dari create line. Nah, ini ada create line endpoint atau kalau sudah ada perintah yang pernah digunakan,
nanti di sini ya. Ya, ini create line endpoint. Ya, jadi kalau saya klik, kemudian di sini ya nanti saya mengisikan koordinat yang koordinat yang dimasukkan nanti dia bertanya titik pertama di mana, kita ketik 0,0 itu saja, enter. Ini nanti jadi ini ya, garisnya ke sana ya. Kemudian dari situ nanti kita menuju ke titik berapa tadi itu 0,18. Misalnya berikutnya 0,18. Enter. Tuh, garis saya keliru nih ya. Sebentar, saya ulangi dulu. Keliru garis saya. Ini di sini ada jenis garis kontinu, garis strip, garis sumbu ya. Ini garisnya kontinu. Saya ulangi tadi ya. Kita membuat create garis line ya, create line. Create, bentar ketumpuk. Zoom, create line endpoint. Mulainya di mana? Di 0,0. 0,0 kita ketikkan saja ya, nanti muncul di sebelah kiri atas ini ya. Kemudian enter ya. Kemudian dari situ katakanlah menuju ke 0,18 enter ya. Maka kita membuat satu garis dari 0,0 menuju 0,18 ya. Nah, kalau kita mau membuat garis berikutnya ya create line lagi tadi, tetapi bisa juga nanti garisnya enggak satu-satu tapi nyambung, maka kita klik yang ini. Ini namanya adalah multi line ya. Jadi multi itu nanti kita isikan koordinat enter, koordinat enter, koordinat enter. Nanti garisnya itu nyambung. Berarti dari ini kita klik multi line, mulainya di mana? Mulainya di titik terakhir itu nanti kita dekati dengan kursor saja. Ya. Jadi mungkin dari beberapa Anda sekalian sudah ada yang pernah mempelajari CAD, sehingga kalau gini kita dekatkan gini nanti ada semacam magnetnya itu ya, nempel, klik. Nah sekarang kita membuat garis yang berikutnya ya. Katakanlah garis yang berikutnya itu adalah min 2,20. Loh, kok min 2,20 berarti dari sini. Min 2,20. Ya, saya tulis min 2,20 enter. Sebentar. Min. Sebentar kok ini malah berhenti nih ya. Sebentar. Create line ya dari sini kemudian ke min 2,20. Berarti garisnya di sini ya. Karena tadi ini multi line berarti ini nanti nggak nyambung terus ya. Yang terusnya di sini adalah min 40,20 misalnya ya. Ini katakanlah jadi min 40,20 ya. Berarti kita membuat garis yang ini ya. Kalau ingin memperbesarkan, mengecilkan, kita pakai kursor, rodanya kursor ini ya. Kemudian dari situ kita gambar lagi ke menuju ke min 40,28. Nanti nolnya dari sini ya, min 40,28 ke sini. Kita klik, kita tulis min 40,28 enter. Ya. Kemudian berikutnya misalnya min 42,30 ya, misalnya Pak. Misalnya di min 42,30 enter. Ya, ini di sini. Ya. Kemudian ke sana, katakanlah di situ di gambarnya itu min 80,30. 30 enter. Kemudian ke bawah sini, berarti min 80,0 enter. Ya. Ya, ini adalah kalau kita membuat benda kerja, ini adalah separuh bagian atas. Karena kalau mesin bubut CNC itu biasanya nanti toolnya atau bahannya kan dari atas, ya. Sehingga nanti tadi kita mencoba membuat ini, berarti titik ini adalah koordinatnya 0,0, gitu ya. Kita gambarnya mulai dari 0,0 karena X-nya di sini pusatnya di tengah, ya kan. Kemudian kita membuat garis ke menuju ke berapa tadi? Ini 0,18 ya. Ini koordinatnya tampil di sini ya. Ini 0,18, ini adalah min 2,20, ini
min 40,20, ini min 40,28, ini min 42,30, ini min 72, min berapa itu? Ya, ini min berapa tadi? Min 80,30 gitu ya. Ya, kemudian ini min 80,0. Nah, ini tampilan yang separuhnya ya. Jadi nanti file itu ya, file itu yang sebagai contoh tadi saya saya berikan di ini ya, di Bismart pertemuan ke-10 gitu ya. Jadi di sini CAM untuk mesin bubut CNC, kemudian langkah-langkah CAM. Nah, jadi langkah-langkah CAM-nya nanti saya tulis di sini ya kan. Bismart ya, sini silakan nanti membuka Bismart-nya ya. Kemudian kita lanjutkan itu ya. Nah, kalau kita bukakan ini ya, kita gambar ya, kita gambar ini tadi ya, titik-titiknya ini ya, titik-titiknya ini 0,0 dan sebagainya ini sudah selesai gambar ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, ini sebaiknya nanti disimpan ya. Ini klik simbol disket atau file save dan beri nama misalnya latih apa ya. Jadi di sini sebaiknya sesudah kita gambar nanti kita save supaya apa? Supaya nanti kalau komputernya hang atau macet nanti nggak hilang ya. Ini kita save dengan gambar disket ini, save ya. Kemudian diberi nama, misalnya Pak latih CAM ya, misalnya S2 ya. Oke. Kita save dengan itu, save ya. Sehingga file ini sudah tersimpan dengan nomor ini ya. Nah, dari situ nanti ya, ini kita bisa melakukan proses bubut simulasi untuk benda yang separuh ini, karena ya benda separuh kalau kita kemarin yang di pembahasan di materi mesin bubut CNC itu kan yang kita programkan ini saja, separuh saja karena pawang bendanya berputar ya. Jadi di sini nanti diawali dengan milih mesin ya. Ini kosong, kemudian kita milih mesin ya. Milih mesin apa? Mil itu milling, lead itu bubut ya. Sehingga nanti kalau di sini belum ada, kita pilih default ya. Ya, kita pilih default saja nggak apa-apa ya. Kalau ternyata defaultnya juga belum terdaftar ya, misalnya defaultnya belum terdaftar ya, kita pilih di manage list ini ya. Jadi misalnya ini saya buang dulu ya, saya buang ya, centang ya. Jadi di mesin type yang Anda punya di sini lead itu belum ada ya kan. Kita bisa milih default atau kita manage list ya. Manage list itu maksudnya apa? Ini ada mesin yang tersedia banyak ya. Kita pilih yang mana ya. Nah, kita pilih yang mana karena kita mesinnya belum tahu, ya kita tetap pilih default ya. Lead default milimeter. Ya, lead default milimeter kita klik, kemudian kita pindah ke sana dengan add. Nah, kita centang. Sehingga sesudah itu kita bisa milih mesin lead ini. Klik. Ya. Setelah itu nanti di sini muncul ini, mesin grup 1, properties lead default milimeter, kemudian toolpath group. Ya, ini nanti kita save dulu ya, save ya, sehingga nanti di sini kita sudah mempunyai benda kerja ini, bukan benda kerja ya, kontur yang akan kita bubut, kemudian di sini ada mesin yang kita pasang. Ya. Nah di mesin ini nanti di sini ada properties. Ya. Nah di properties ada milih file, tool setting, stock setup. Stock setup itu maksudnya adalah pemilihan pemberian ukuran bahan ya. Nah bahan nanti pakai mesin yang mana di antara dua ini stoknya ya, mesin yang left spindle atau right spindle ya. Yang mesin kita lihat sehari-hari di bengkel kita atau di lab itu kan yang left spindle ya, spindlenya di tangan kiri kita maksudnya ya, spindlenya di situ ya. Apakah ada spindle yang di kanan? Ada gitu ya. Ya, jadi kita pilih yang left spindle, kemudian kita pilih properties di sini. Nah, properties itu nanti kita memilih ukuran ukuran bahan yang digunakan, ya.
Jadi misalnya tadi kita katakanlah gambar ini ya, tadi ini kan diameternya 30 ya. Diameternya 30, panjangnya 80 ya. Nah, bolehkah nanti kita memasang benda kerja yang ukurannya itu ya 30 lebih panjang? Boleh ya. Misalnya apa? Kalau ini panjangnya 80, berarti kan benda kerjanya mestinya lebih ya. Misalnya 120 ya. Ini diameternya 30. Pak, bahan yang diameter 30 itu enggak ada, adanya 30 lebih ya. Misalnya 1 inci, kemudian 1/4 itu berapa mili ya? 1/4 itu 25,4 ditambah 6 ya, 32 mili katakanlah ya. Ya, berarti nanti sini kita berikan bahan itu diameter luarnya 32 misalnya ya. Kemudian panjangnya 120 misalnya ya. Kita ketikkan saja di sini ya. Kemudian kita centang oke ya. Ya. Kok 30 toh? 60 ya. Keliru ya. Diameternya adalah 60, ini tadi 30 ya. 30 kan radius tadi, berarti 60. 62 katakanlah, bukan 30 ya. Misalnya diameter awalnya 62 misalnya kan. Nah, kemudian kita klik lagi, maka di sini ya akan di layar ini akan ada ini kontur benda yang dibuat, kemudian ini bahannya ya. Ini bahannya. Jadi bahannya utuh. Bahannya utuh, nolnya di sini. Kenapa nolnya di sini? Karena tadi kita di stock setup tadi kita menjawab bahwa ini ya, bahwa bahannya 62 120, kemudian position along axis ya. Kita pilih axisnya nanti yang sini set 0 ke arah sini, berarti set negatif. Apakah bisa dibalik? Bisa kalau ini ya. Tetapi ini tidak biasa ya. Biasanya kita pilih titik nolnya itu di sebelah kanan sumbu sumbu benda kerja ya, di sini nih ya, di 0,0, sehingga kalau set plus nanti kita buat programnya juga bingung gitu ya. Ini ya, sehingga nanti kalau kita oke ya, kita oke, nanti munculnya adalah ini gambarnya, kemudian ini bahannya utuh ya. Ya, itu pembuatan gambar sederhana. Kemudian nanti ini setting tadi milih mesin ya, kemudian setelah milih mesin kita muncul ini ya, setelah muncul bagian operation manager ini, mesinnya muncul, ada properties, kita pilih stock setup dulu tadi ya, stock setup, pilih yang lap spindle properties. Nah, ini ukurannya gitu ya. Ya. Kemudian Pak, kok ini ada color, ada ini dan sebagainya, ini kita abaikan dulu, nanti tidak tambah bingung ya. Ya, nanti bukan tambah bingung ya, nanti membuat bingung. Membuat bingung itu apa? Katakanlah Anda secara tidak sengaja mengubah warna, latar belakang backgroundnya ini dengan gambar garisnya sama, sehingga seolah-olah nanti tidak ada gambarnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, ini gambarnya backgroundnya biru, kemudian membuat garis yang warnanya biru sama sehingga tidak kelihatan. Di sini defaultnya latar belakang gambarnya itu biru, tulisan ya, gambar dan teks itu nanti hijau sehingga kelihatan. Ini tadi kita sudah setting mesin, kemudian bahan ya. Setelah itu dilanjutkan dengan toolpath ya. Toolpath Pak ya, ini toolpath. Toolpath ada pilihan banyak ini ya. Ada pilihan banyak, ada roughing, finishing, threading, grooving, plankton, dynamic rough, finishing, cut off, drilling, point dan sebagainya. Udah, kita yang milih yang paling atas dulu aja ya, roughing ya, roughing. Ya. Nah, yang di roughing mana? Yang digambar tadi. Nah, kemudian di antara ini nanti yang kita bubut yang mana? Dia minta select entity point or change the inner boundary. Ya. Jadi pilihlah entitas atau bentuk-bentuk yang di situ itu poin, atau pilih chain. Chain itu rantai ya. Jadi rangkaian ini ya. Kita kalau mesin bubut kita biasanya milih yang parsial ya. Kalau ini
chain ya, chain ya. Kalau ini kita pilih parsial, parsial yang width. Sehingga apa? Kita boleh mengidentifikasi yang dibubut itu sebagian ya parsial ya. Sehingga nanti yang dibubut yang mana? Ini ya. Ini kita maunya ini kan ada panah hijau dan merah ke bawah ya. Nah, padahal kita maunya bukan bubut ke sini tapi bubutnya ke sana. Sehingga ini perlu kita balik dengan panah ini ya. Reverse. Ya, sehingga panah sana yang kita bubut ini, kemudian selanjutnya itu, selanjutnya ini, selanjutnya ini, selanjutnya ini, selanjutnya ini. Udah selesai ya sampai di sini. Bukan sampai ke bawah. Kalau sampai ke bawah nanti bubutnya kan beda itu. Ya. Sehingga yang kita bubut nanti yang kuning ini. Sekarang jadi kuning ya, ke sana, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sana ya. Kalau sudah teridentifikasi, jangan lupa tadi ini chain width ya. Kalau width-nya tidak kita klik, nanti pertanyaannya nanti konturnya tidak tertutup ya. Kalau pakai width kontur tidak tertutup boleh ya. Kita centang oke. Ya. Setelah kita centang oke, nanti di sini muncul pakai alat potong atau pahat atau tool yang mana gitu ya. Yang mana katakanlah itu kita pakai tool yang ini boleh saja, atau tool yang roughing ini boleh ya. Ya udah, untuk pertama kali kita pakai yang pertama saja ya kan. Kemudian ini ada setting feed rate, pelang rate, spindle speed, kemudian maksimum spindle speed ya. Jadi spindle speednya cutting speed kita isi misalnya 200 saja ya. Kemudian nanti kalau spindle-nya itu berputar, maksimum spindle berapa RPM, misalnya kita tulis 3500 ya. Ya. Itu kemudian sesudah ini kita isi parameter pemotongannya, toolnya sudah, kita pilih roughing parameter. Nah, nanti kita menjawab pertanyaan yang di sini ya. Depth of cut-nya berapa? Misalnya depth of cut-nya 1,5, 1,5 ya. Jadi ingat bahwa di bahasa Inggris itu desimal pakai titik ya, jadi 1,5. Nah, nanti ada yang lupa ditulis 1,5 nanti error ya. Kemudian minimum cutting depth, stock to lift itu maksudnya apa? Sisa bahan nanti untuk finishing ya. Kemudian stock to lift inset itu sisa bahan untuk finishing arah set. Arah set, kalau tadi ini arah ya. Berarti apa? Kalau 30 diameternya menjadi 20 ya, kita sisakan yang 20 itu setengah mili di X-nya, 0,2 di Z-nya. Ya. Kemudian entry amount dan sebagainya kita ikut yang ini, kemudian kita centang oke. Ya. Maka ini ada proses pembubutan di sini ya. Saya ulangi ya. Ini ada proses bubut. Ya. Ini namanya proses apa tadi? Roughing. Ya. Roughing ya. Pakai general tool outside diameter rough, geometrinya tadi ini ya, geometrinya yang kita bubut ya kan. Kemudian tadi parameternya ini ya, parameternya ini. Kemudian toolpath-nya itu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita simulasikan dengan backplot ini namanya ya, nanti langkahnya seperti ini. Sebentar saya kecilkan ya. Langkahnya seperti ini. Ya, maju, bubut. Ya. Berarti kalau kemarin di mana di mesin bubut yang CNC materi yang sebelumnya itu kita itu dari gambar ya kan, dari gambar kemudian kita buat G0, G1, G1, G0, G0, G1, G1, G0 ya. Kalau ini apa? Kita membuat gambarnya, kemudian kita munculkan simulasinya, nanti G0, G1 yang membuat adalah softwarenya ya. Ya, itu tadi proses roughing ya, proses roughing. Terus finishingnya bagaimana? Finishingnya kita pakai ini finish. Yang di finish yang mana? Yang di finish yang tadi lagi ya. Yang tadi lagi itu bisa idem pakai ini namanya last ya. Last itu maksudnya yang tadi diidentifikasi sehingga kalau saya klik dia menjadi kuning. Atau diidentifikasi lagi dengan parsial dan width juga bisa, satu klik bisa ya kan.
Tapi kalau sudah ya didem saja. Nanti kalau saya centang di sini nanti kita pakai tool yang mana finishing? Ya udah finishing pakai tool yang lebih runcing. Kalau ya F-nya katakanlah 0,1 misalnya. Spindle-nya kita tulis misalnya 200. Maksimum spindle katakanlah berapa ini? 3.500 misalnya ya. Tadi coolant-nya lupa ya. Coolant tadi belum on. Coolant kita on kan. Nah, oke. Kemudian finish parameter. Ya, finish step over 2 mili 2 mili. Padahal kita tadi kan setengah mili ya. Berarti nanti langsung dibubut sekali saja selesai. Kita centang. Klik. Nah, sudah finishing. Ya, sehingga kalau dua-duanya prosesnya roughing finishing, kalau kita simulasikan dengan backplot, nah, tadi langkahnya seperti ini. Ini roughing. Ya. Kemudian ganti tool, ini proses finishing. Maju sedikit. Ya. Terus mundur ya. Jadi ini backplot dan itu juga kita bisa simulasikan di sini verify selected operation. Diverifikasi operasinya dengan tampilan 3D ya, 3D. Ya, ini bendanya. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, kalau kita fitkan. Nah, kemudian ini kita proses ya. Ya. Roughing ya. Kemudian finishing. Ya, ini langkahnya ya, sehingga nanti simulasi itu hasil dari gambar kita menjawab perintah-perintah itu tadi. Setelah ini selesai, kita klik di sini nanti yang G itu nanti muncul kode yang dibuat oleh software ini. Ya. Sehingga nanti di sini muncul kode G. Nah, kalau kemarin ini kita ketik, kita hitung sendiri, kalau di sini ini adalah hasil simulasi yang kita lakukan tadi. Kan? Ada G0, T0101, G97S, ada G50, G96 ya. Oh, ini G96-nya salah, ini harusnya 200 ya. Dan sebagainya. Ya, ini hasilnya G1, G0, G2, G3 ada semua di sini. Ya. Coba garisnya lurus-lurus kok ada G2, G3 ya. Nah, ini tadi kalau belok sedikit itu bisa dikatakan menurut simulasi tadi tidak G1 semua, walaupun bisa ya. Ya, ini contoh ya, contoh sederhana proses bubut ya. Jadi nanti langkah-langkahnya bisa Anda lihat di Bisma tadi secara tertulis, atau nanti ini kan direkod ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan dulu silakan. Ya, ini kelihatan lebih mudah atau lebih sulit membuat program itu tergantung gitu ya. Jadi mungkin di antara Anda sekalian, Pak, saya sudah menguasai gambar CAD dengan software ini. Itu Mastercam bisa baca. Jadi nanti di istilahnya apa? Di ekspor ya, di ekspor kemudian atau diimpor gitu ya. Jadi bisa baca file yang kita buat di software CAD yang lain. Tetapi kalau hanya membuat garis-garis seperti itu kan nggak terlalu sulit ya, terlalu sulit ya. Ada pertanyaan silakan, ada pertanyaan dulu. Ya. Nanti yang belum install ya, yang kemarin mungkin linknya malah kelupaan ya, yang grup ini, yang grup semester 1 ini ya malah. Nanti saya kasih linknya itu ya. Kemudian dari Mastercam itu diinstal. Kemudian yang Mastercam Exe-nya malah sudah punya. Kemudian ditumpukkan di file foldernya sehingga nanti bisa jalan. Itu ya nanti downloadnya agak lama juga sebenarnya. Ada pertanyaan silahkan. Ini ada beberapa dari mahasiswa RPL sudah masuk ya apa ya. Yang minggu kemarin kan CNC bubut langsung, kemudian ini yang camp untuk mesin bubut yang awalan gitu ya. Ya. Atau ini saya jelaskan lagi ya
bagaimana, apa perlu dijelaskan lagi pelan-pelan? Tapi saya rekod tadi ya. Ya, saya jelaskan pelan-pelan mungkin nanti lebih jelas. Jadi di antara Anda sekalian yang sudah pernah mengoperasikan atau menggunakan Mastercam ada berapa orang ini? Sudah pernah? Mas Andrian sudah ya? Belum, Mas. Oh, belum. Mas Andrian Wisnu yang sudah ya. Iya, Yang Pak. dari kelas RPL sudah pernah ada yang belajar Mastercam? Sudah ada? Ada, Pak. Oh, sudah Tapi ya. memang masih dasarnya sih, Pak. Oh, dasar. Ini ya juga dasar ya Pak ini Pak. Dasar-dasar nanti sama dengan buku Indonesia ya. Buku pengarang Indonesia itu di toko buku isinya dasar-dasar pendahuluan dan sebagainya. Lah sampainya kapan? Semuanya dasar-dasar evaluasi, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar semua itu nggak pernah sampai. Ya udah, ya sekarang ini yang beneran itu ya. Oke. Ya, untuk lebih jelasnya tadi ada yang masuknya agak lambat. Ini saya ulangi ya. Saya ulangi. Langkahnya itu sebenarnya sederhana gitu ya. Sederhana tetapi ini ya. Ini saya juga berlatih berkali-kali loh. Ini tidak kok langsung saya bisa, bukan ya. Jadi dari software yang lama kemudian upgrade yang baru gitu ya. Ini saya buang dulu ya. Atau saya save nanti saya buat baru ya. Save saya buat baru ya. Ya, dengan cara yang agak beda nanti ya. Dengan cara yang agak beda ini saya save, saya buat baru ya, file new ya, baru ya. Kemudian saya gambar lagi yang tadi tapi dengan langkah yang agak berbeda. Bentar saya buka file dulu. Ya. Jadi di sini nanti kita membuat benda kerja yang depan itu nanti diameternya adalah 40, panjangnya 40 ya kan? 40 panjangnya 40, kemudian 60 panjangnya 20 ya. Sehingga yang ini tadi misalnya saya buat garis ya dari 0,0, kemudian saya tapi nulisnya bukan yang lawan ya 0,20 ya. 0,20 ya. Bentar, keliru garis saya ini ya. Ini defaultnya kok garis strip-strip ya. Bentar. Ya. Saya create, kemudian saya mulai dari 00, kemudian saya ke 0,20 ya. Kemudian saya ke kiri ini min 40,20 ya. Kemudian saya di sini min 40,30 ya. Kemudian di sini tadi min 80,30 ya. Kemudian saya tutup sini ya. Min 80,3,0 ya. Dan ini koordinatnya tadi ada chambernya di sini. Ini chambernya saya lewati dulu ya. 0,0, 0,20, min 40,20, min 40,30, min 80,30, min 80,0. Jadi koordinat nolnya di sini. Kalau kita gambar nanti diameternya 40, kita gambar separuh yang atas ya. Kemudian kalau di sini tadi ada chambernya tadi berapa tadi? Sebentar. Nah, chambernya 2 mili. Di sini sebenarnya komputer bisa melangsungkan chamber. Di sini ada perintah chamber. Chambernya berapa mili? 2 itu ya. Nah, kita tinggal gini saja, chamber ya. Ini udah ya. Walaupun tadi kita gambar 0,0 ya. 0,0 ntar kemudian 0,18 tadi juga bisa ya. Nah, dari sini nanti kita save ya, kita save gambarnya ya, save ya, save-nya apalah ya. Apa tadi ya, lat cam ya. Udah misalnya ya. Udah nanti namanya asal ingat aja ya. Ya. Kemudian kita tadi dari sini kita milih mesin ya, mesin LED ya.
Kalau di sini belum ada, kita minute list ya. Maksudnya apa? Yang belum ada di situ ya, kita pilih nanti minute list ya. Ini kotak yang kanan itu yang terdaftar, ini yang ada ya, sehingga nanti kita pilih yang ada di sini, ini kita bawa ke sana jadi add nanti ya. Berarti nanti di daftar ini nanti ada mesin ya. Kemudian mesinnya itu kita pilih klik ya, maka muncul ini ya, muncul ini. Kalau saya klik 2 kali muncul 2 kali ya. Nah, yang satunya saya hapus saja lah ya. Ya, muncul ini ya, muncul di operation manajernya itu ada toolpath, ada solid ya, ada operation manager, ini ada kode-kode ya. Jadi ini kode untuk select all operation, ini kode select order the operation, ini kode regenerate itu maksudnya mengulangi ya. Ini mengulangi kalau tadi diedit, kemudian ini namanya backplot, di backplot ya, tadi melangkahnya garis-garis tadi. Kalau ini verifikasi munculnya 3 dimensi, kalau ini backplot verifikasi, kalau yang ini membuat kode G, kalau yang ini high fit, kalau yang ini delete all operation. Sehingga nanti kalau misalnya operasinya banyak, kemudian ini ada gambar ini, gambar mercon ini ya, petasan atau dinamit ini kalau saya klik nanti hilang semua ya. Ini menghapus cepat ya. Kemudian di bawahnya ada locking, kemudian dan sebagainya ya. Ini langkah-langkah ya. Jadi nanti pelan-pelan saja. Kemudian dari sini tadi setelah milih mesin tadi milih apa? Menentukan di properti seperti tadi ukuran bahan ya, ukuran bahan di stock setup. Ya. Kemudian di lab spindle saya klik properties. Bahannya berapa tadi? 62 120. Titik nolnya di kanan ya. Saya centang lagi. Oke. Nah, sekarang bahannya sudah ada di sini ya. Ya. Ini kalau naik turunkan gambar juga bisa dengan panah atau bisa dengan kursor ya. Ya, kemudian sesudah itu tadi apa? Sesudah itu semua nanti toolpath roughing. Ya. Yang di roughing adalah dari itu kita pilih partial chain width. Yang di roughing yang mana? Kita klik satu-satu. Klik. Kalau panahnya ke bawah berarti kebalik. Itu nanti kita balik dengan yang reverse ini. Ya, reverse. Klik. Nah, kemudian belok ke sini kita klik saja. Panahnya harus ikut langkah ini. Kalau tahu-tahu panahnya nggak mau ke sana terus balik ke bawah, berarti gambar kita salah. Jadi dianggap nanti di sini ada garis putus, sehingga kalau kita panah ke sana balik. Berarti ada kesalahan gambar di sini, mungkin garisnya putus. Kalau garisnya putus dia nggak mau. Ya. Kemudian dari sini kita pilih tool ya, parameter diisi ya. Parameternya ini dulu ya nggak apa-apa, nanti diubah ya kan. Kemudian kita isi ini kedalaman potong ya, 1 katakanlah. Kalau 1 nanti lebih 5 ya. Ya lainnya ikut dulu nggak apa-apa, kemudian kita oke ya, maka muncul proses bubut benda yang bagian sini ya kan. Sesudah itu nanti kita ke toolpath finish. Finish yang mana? Nah, yang tadi lagi, kalau item kita pakai ini last kan muncul jadi kuning. Oke, tapi sebaiknya toolnya diganti ya, yang lebih runcing lah gitu ya. Klik ya, kemudian parameternya kita manut dulu, oke, finishing. Sehingga nanti kalau kita ini kan yang aktif sekarang yang kedua, yang pertama nggak aktif, kita klik dengan ini tadi. Select all operation, jadi ini all dicentang semua, sehingga kalau kita regenerate ya, diulangi langkahnya ini. Ya. Kemudian kalau backplot ini langkahnya backplot ini nanti kita klik yang panah play sehingga nanti langkahnya ini ya selesai. Jadi dari backplot ini nanti di sini kita bisa tahu informasi langkah yang dilakukan, kemudian nanti ada info detail berapa waktu yang diperlukan. Ini misalnya total waktunya 1 menit 23 detik. Sehingga untuk membuat ini tuh 1 menit 23 detik ya. Jadi
kemarin ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas ini ya, itu dia nggak tahu ini kedalaman potongnya salah atau tidak, ternyata tercatat waktunya itu diverifikasi katakanlah ya, diverifikasi nanti juga ada waktu di sini ya, total time ya. Oh ini 8 menit ya, beda gitu ya. Ya. Jadi total time ada total time feeding, ada total time eh, total time untuk apa itu feeding dan rapid gitu ya. Nah, ini waktunya di sini kan tulisannya 8 menit ya. 8 menit yang di backplot tadi agak berbeda. Coba kita cek lagi. Kok beda waktunya itu ya? Jangan-jangan ini ada perbedaan perhitungan gitu ya. Ya, ini cycle time ya, cycle time ini detailnya, langkah-langkahnya gitu ya. 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 Ini adalah waktu perkiraan penyelesaiannya. Ya, waktu perkiraan penyelesaiannya sekian menit ya. Jadi jangan sampai nanti Anda membuat ini, tapi di situ waktunya munculnya membuat poros seperti ini, katakanlah 3 jam. Nah, yang membuat nanti siapa gitu ya. Ya. Ini contoh ya, sehingga nanti dari sini nanti kita bisa klik kode G-nya, ya, kode G hasil ini tadi. Kemudian kalau pertanyaan, Pak, berarti nanti kalau ini kesalahan di sini ada kekeliruan, berarti kode G-nya hasilnya ini ya juga ada kesalahan. Ya iya ya. Jadi ini yang kita hasilkan dari sini, kok ini yang ada cetak hijau, ada yang biru, ada yang merah gitu ya. Ada yang merah. Lupa ini setnya dengan G0 kok merah semua, ya kan? Harga set dan G0 merah semua ya. Jadi bagi Anda yang sudah pernah mengoperasikan mesin CNC ya, G0 itu berbahaya karena kecepatannya sangat tinggi ya. Tidak kelihatan, tahu-tahu kuat maju seret gitu ya. Kemudian set juga berbahaya ketika menuju set negatif. Nah, ya, set negatif itu set menuju benda kerja. Nanti kalau ada kesalahan di sini bisa-bisa nabrak cap dan sebagainya. Ya. Itu ya, ini saya sudah memberi contoh 2 kali. Nanti Anda yang belum menginstal nanti saya linkkan ya, yang kelasnya Mas Andrian. Linknya saya ulangi lagi nanti supaya nanti Anda bisa download Mastercam, diinstal dari situ, kemudian dari cracknya yang exe itu di copy, dimasukkan ke folder instalan, nanti jalan ya, itu aja ya. Jadi ini softwarenya software ya tidak terlalu lengkap sebenarnya ya, tapi bisa untuk latihan karena kalau Mastercam beli itu ya saya juga nggak mampu ya. Karena Mastercam yang beli itu harganya 250 juta. One software, one komputer ya Pak ya. One software, one komputer. Itu yang tipe industri Mastercam itu harganya 250 juta. Ya. Kalau tipe education kelihatannya lebih murah. Gitu. Kalau nggak salah berapa ya, lupa ya. 100 juta itu dapat 10 atau 20 gitu. Tipe education. Ya. Sehingga kalau sekolah beli lebih murah. Tapi karena pembelian itu biasanya pembelian yang barangnya itu ada wujudnya ya, sehingga sekarang pengajuan software-software itu amat sulit disetujui oleh bagian pengadaan ya. Oke ya, ini Pak Tatang ya, ditunggu link install Mastercam-nya. Loh, yang Pak yang RPL sudah tuh Mas, Mastercam-nya sudah saya ya, nanti saya cek lagi ya, nanti linknya. Jadi di Mastercam di sini nanti sebentar saya cek lagi ya, nanti di drive tadi ya. Ya, ya jadi nanti di sini nanti di folder Mastercam itu nanti ada ini sebagai crack, ini sebagai yang diinstal. Nanti install ini. Nanti hati-hati installnya bukan hanya next ya, nanti pas pilihan pilihan dimensi ukuran pilih yang milimeter ya, jangan yang inci ya. Kemudian nanti pilih yang HASP bukan net ya, net HASP itu nanti harus connect ke linknya Mastercam ya. Kemudian nanti kalau setelah selesai install ini kita ini
ya. Aplikasinya yang di sini ini kita copy, ya. Kita copy, kemudian kita masukkan folder instalan Mastercam-nya. Ya, Mastercam-nya installnya di mana, gitu ya. Kita cari, biasanya di program file ya. Biasanya di program file biasanya. Ya, ini ya. Ya, kita yang copy tadi kita paste ke sini, nanti aktif saja. Ya, ya itu installnya ya. Ya. Nanti linknya saya sambungkan. Tapi kelihatannya Mas Tatang dan kawan-kawan tadi di drive saya cek sudah saya link itu ya. Ya itu sudah saya record ini. Kemudian yang di mana di Bisma tadi sudah juga ada materinya lah tahap per tahap ya. Yang minggu ke-10 ya, minggu ke-10 ini. Minggu ke-9 itu gambarnya. Minggu ke-10 itu nanti latihannya ini ada presentasinya, ada langkah-langkahnya, dan ini ada videonya. Kemudian di sini ada tugas gitu ya. Ya, tugas Anda nyoba maksudnya ya. Jadi tugas 1 buatlah program CNC menggunakan CAM. Ini nanti katakanlah gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini katakanlah. Nah, ini mudah ya Pak ya. Jadi kalau kita gambar ini, kita tidak gambar keseluruhannya Pak ya. Kita gambar yang di mana, yang di tugas itu nanti, tugas 1 katakanlah ya, ntar saya buka ya. Belum muncul, Pak. Ya bentar saya keluarkan ini. Ya. Jadi di tugas 1 itu nanti munculnya, ini tugas 1 Pak ya. Bentar. Jadi nanti di minggu ke-10 ada tugas 1 ini. Tugas 1 ya. Nah, nanti Anda klik, kemudian yang belum pernah ya, di-download soalnya di sini, kan? Nanti setelah selesai nanti di-submit di sini juga, ya. Sehingga nanti tugas 1 gambarnya seperti apa? Ini gambarnya, Pak. Ya, gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini saya beri contoh pengerjaannya nih nanti ya. Ini untuk apa? Untuk tugas 1 ya. Sebentar, saya foto supaya saya bisa ngerjakan, ya. Contohnya gitu ya. Nanti mungkin pas Anda mengerjakan tugas nanti bisa lihat videonya ya. Oke ya. Jadi nanti yang kalau benda kerjanya seperti ini dia bahannya 100 kali 70 ya. Panjangnya 100, diameter awalnya 70 ya kan, bahannya S45C. Nanti yang kita gambar apa? Ini 0,0 ya. 0,15. Campernya nanti dipakai anu aja camper ya. Kemudian min 20,15. Kemudian min 60,25. Kenapa min 60? Dari sini 20, 40. Min 60,25. Kemudian min 60,30. Kemudian min 80,30. Kemudian min 80,35. Min 100,35, min 100,0. Nah, coba saya kerjakan pelan-pelan di sini ya. Saya save dulu. Ini saya membuat new lagi ya. Oke. Saya ngerjakan yang gambar tadi, Pak ya. Berarti ini saya create line, line-nya sambung ya, multi line dari 0,0. Kemudian menuju ke 0,15. Enter. Garis saya selalu salah ya. Bentar. Ya, sebentar saya ulangi lagi. Buat garis 0, 0,15. 0,15-nya diketik Bapak ya. Bukan dikira-kira ya. Min 20,15. Enter ya. Kemudian kesananya min 60, berapa ini? 25 ya. Kemudian min 60,30 ya. Kemudian min
80,30 min 80,30. Kemudian min 80,35. Kemudian min 100,35. Ya, kemudian min 100,0. Ya. Nah, ini gambar mentahnya. Kemudian di sini tadi kan ada apanya? Ada chambernya 2 di sini ya. Chamber 2, chamber 2. Kita kerjakan dengan chamber ini saja. Chamber 2 berarti ini dan ini. Ya. Jadi ini gambar separuh yang ini tadi ya. Ya, ini sini, 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 sini. Ya. Ini chamber 2. Oh, ini chamber 1 ternyata ya. Yang sini chamber 1. Tadi saya keliru chamber 2 ya. Ya. Itu ya. Nah, ini tadi chamber 1 keliru 1 ya. Saya undo dulu. Ya. Yang di sini chambernya 1. Kita ganti 1. Ya, oke. Ya. Jadi kemudian nanti kalau kita mau mengerjakan ini sama dengan yang tadi, ya, kita pilih mesin. Tapi kalau tadi sudah, mesinnya sudah terdaftar di sini ya. Jangan nanti sini sudah ada mesin, Bapak Ibu ngeklik lagi di sini ya. Klik lagi, ya, double nanti ya. Salah satu aja ini kita ada. Ya. Ya, kalau sudah ada, ya kalau masih baru belum ada, ya kan. Kemudian kita pilih apanya? Stok setupnya atau ukuran bahannya. Ukuran bahannya kita pilih di sini. Tadi panjangnya, diameternya awal itu 70, panjangnya 100. Ya, oke. Nah, oke, sekarang ini sudah. Ya. Kemudian tadi pilih apa? Sudah ini apa? Roughing, Pak ya. Toolpath roughing. Ya. Oh, ini belum saya simpan ya. Ya udah nanti nyimpannya, ya kan? Yang di roughing mana? Yang bagian ini sampai sini Bapak-Bapak ya. Sampai sini. Ini nggak usah, ya kan? Ini nanti kena cap nih ya. Jadi dari sini ya, nanti yang kita pilih adalah ini. Macet nih. Kena zoom. Berat ini. Sebentar ini saya buka 3 software sekaligus. Berat nih ya. Saya buka Bismart, kemudian buka Mastercam, buka Zoom. Ternyata komputernya nggak kuat. Ya, dari langkah ini nanti kita mencoba untuk membubut yang bagian ini. Bentar. Malah jadi lama ini ya. Sebentar. Harus menutup beberapa program yang nggak kepakai ya. Yang nggak kepakai apa tuh ya. Ya, saya tutup. Dan nggak berat. Oke. Aduh, masih hang ini. Masih hang program saya ini. Bentar. Stop dulu sharingnya. Berat ini. Dan saya close dulu program saya supaya nanti ya, program Mastercam-nya error karena komputernya nggak kuat kita menjalankan Bismart, Zoom, Mastercam ya. Nah, oke. Nanti saya ulangi lagi ya. Ya, itu sebentar saya ulangi lagi, saya restart lagi ya. Bentar ya Pak ya, bentar ini programnya belum mau jalan.
tadi saya lupa nge-save jadi error gitu ya. Oke, sebentar saya ulangi aja kalau gitu. Saya harus ulangi lagi berarti. Bentar. Tapi semuanya saya tutup dulu biar nggak berat. Ya, saya ulangi lagi tadi yang gambar berarti ya. Ya, apa diulangi dari awal gambar ya. Tadi karena lupa save sehingga pas error kemudian gambarnya hilang gitu ya. Sebenarnya tadi saya save dulu biar memorinya ringan ya. Udah saya ulangi nggak apa-apa. 0,0 kemudian 0,15 kemudian min 20,15 kemudian ini belum connect ya. Ya, kemudian min 60,25 min 60,25 ya. Kemudian min 60,30 ya. Kemudian min 80,30 ya. Kemudian min 80,35 kemudian min 100,35 ya. Kemudian min 100,0 ya. Skip. Ya, ini gambarnya yang tadi kemudian kita chamfer ya. Chamfer yang belakang ke 1 ya, yang ini 1 ya. 1 yang depan chamfernya 2 ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, bolehkah ini nanti yang bawah ini dikasih garis sumbu? Boleh ya. Garis sumbu itu kalau kita membuat garis sumbu kan ini tinggal klik yang jenis garis sumbu, kemudian kita buat garis start di sini dan di sini. Ya, boleh ya. Ini kita save, nanti tidak lupa nanti error lagi ya. Save lat mail cam ya, lat cam ya. Lat cam ya. Jadi 4 sudah ya. 5 ya. Save ya. Oke. Jadi dari sini tadi kemudian tadi kita milih mesin, ini mesinnya tadi kan ini restart ya, program mesin hilang di sini ya. Sehingga nanti saya milih mesin lagi, kalau mesinnya sudah ada di sini, kita tinggal klik. Kemudian di sini kita pilih stock setup. Nah, di stock setup nanti kita pilih ukuran bahan. Tadi misalnya ini 70, ini 100. Oke. Ya, oke. Ini bahannya sudah ya. Kemudian kita pilih yang apa? Toolpad-nya roughing, centang. Yang di roughing mana? Kita pilih partial width. Ya. Ini dibalik ke sana, sini, sini. Nah, sampai sini aja, tidak sampai belok sana. Ya. Kemudian kita oke. Setelah kita oke, kita pilih tool. Ya. Parameternya kita abaikan dulu, nggak apa-apa, nanti kita rubah. Ya. Kemudian kita oke. Nah, ini bubut yang roughing. Kemudian setelah itu toolpath finish. Finish pakai yang tadi lagi berarti kita pakai hitam yang ini last. Tapi nanti dicentang kita pilih toolnya diganti yang lebih runcing ini. Oke, nah ini finish. Sehingga nanti langkahnya itu adalah, oh ini finish ya. Tadi belum select all operation ya. Jadi langkahnya ini hasil roughing, kemudian ini hasil yang finishing. Ya. Coba kita coba lagi nanti dua-duanya ya, roughing dan finishing. Ya, ini nanti proses diperankan aja. Roughing.
kemudian nanti finishing. Ya, tuh. Ya nanti kalau tugas seperti ini nanti diharapkan ada sekalian yang dasar ini sudah bisa lah ya, dengan pedoman yang ada tadi, panduan, kemudian nanti recording dari sini, kemudian nanti sebentar lagi linknya saya berikan ya, linknya install ya. Nanti paling saya masukkan 5 menit sudah beres nanti ya. Tapi nanti yang kelas RPL sudah saya link ya Pak tadi Pak, yang Pak Tatang ya. Yang RPL sebenarnya sudah saya link habis kuliah kemarin, malah yang reguler ini belum. Ada pertanyaan silahkan, atau mau nyoba install dulu ya. Nanti saya linkkan di grupnya Mas Yusuf, Mas Andrian dan kawan-kawan ini supaya nanti bisa download, kemudian install, kemudian di crack, kemudian nanti bisa untuk latihan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, berarti sekarang kita Anda sekalian nanti install ya dari link drive-nya yang email UNY, kemudian nanti di mana dibuka drive-nya, sebentar saya demokan ya, dibuka drive-nya nanti di sebentar Google. Di Google Drive yang UNY Drive ya. Ya, ini saya lihat linknya tadi yang Mastercam ini, yang Mastercam ya. Ya, yang Mastercam. Saya klik kanan, kemudian saya bagikan. Nah, ya kelihatannya yang Mas siapa? Ya ini yang RPL sudah masuk kelihatannya Pak ya. Yang Pak Tatang dan sebagainya sudah masuk. Yang ini malah yang reguler ini saya lupa masukkan ini. Saya tambah saja di sini ya. Mas siapa? Andrian ya, Andrian Wisnu Dewangga. Nah, kemudian siapa lagi? Mas Andrian satunya, Andrian Riyadi ya. Andrian Riyadi benar nih ya? Benar Mas? Benar, Pak. Ya benar ya. Kemudian siapa lagi? Mbak siapa? Ini Mbak Muna ya? Iya, Pak. Mas siapa lagi? Mas Yusuf itu tadi F apa pakai ini? Mas Muhammad Yusuf ini? Iya Pak. Nah, terus siapa lagi? Saya lupa namanya. Mas siapa lagi? Mas Muhammad Iqbal. Iqbal ya? Iqbal. Ini? Betul? Iqbal 21? Iya betul Pak. Oke. Terus siapa lagi? Insan Kamil. Insan Kamil. Bentar. Bentar. Iqbal sudah ya. Insan Kamil ya. Kamil ini ya. Oke. Siapa lagi? Martanto? Martanto. Ya, Martanto. Ya. Terus siapa lagi? Putra Galih. Putra Galih ya. Ini Putra Galih ya. Terus siapa lagi? Hari Sakti. Siapa? Hari Sakti. Oh, Hari Sakti. Hari sangat sakti ini ya. Hari Sakti, oke. Terus? Siapa lagi? Ainun sama Hesti, Mbak. Apa? Pak. Hesti ya? Ainun. Ainun Maulindani ya? Ini? Ya. Oke. Terus siapa lagi? Hesti, Pak. Timonika nih? Ya, Pak. Oke. Udah semua? Saya belum, Pak. Siapa? Muhammad Mas? Arif. Hah? Muhammad Arif. Muhammad Arif? Ya itu, Pak. Ya. Siapa lagi? Sudah? Kalau sudah saya kirim. Oke. Udah masuk ya? Rahmat, Pak. Rahmat. Oh, Rahmat belum? Rahmat yang mana, Pak?
Rahmat Dwi kalau nggak salah. Oh, Rahmat belum ya? Rahmat siapa namanya? Rahmat? Lengkapnya Rahmat siapa, Mas? Rahmat Dwi. Mas Rahmat. RACH. Oh, RACH. RACH. Nah, itu Pak. Rahmat Dwi Ar. Oh, ini ya. Ya. Ya, oke. Lupa ini. Sudah ya? Oke. Coba sekarang Anda sekalian membuka drive yang pakai Google UNY ya. Kemudian nanti di-download. Jadi dari ini nanti isinya ini ya. Ini nanti di-download 1, 2. Ini nggak usah, mungkin nggak apa-apa ya. Di-download semua nggak apa-apa. Nanti installnya yang ini. Kemudian Mastercam Excel-nya itu adalah crack-nya. Ini di-copy. Nanti kemudian dimasukkan ke folder instalan. Ya, kemudian baru dibuka Mastercam-nya nanti jalan. Itu ya. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya, silakan. Waktu nginstalnya tadi kan milih yang milih. Terus Ya. yang next sekali lagi itu yang milih yang mana, yang nggak ke connect ke web mana maksudnya Pak? Yang pilih yang apa? PHP yang... Coba Anda buka di share ya Pak, di share. Ya. Coba di share. Coba di share dulu, nanti saya beritahu. Supaya nanti yang lainnya juga iya. Ya. Saya kan nggak nginstal lagi. Ya. Di share Mas Yusuf. Sharing dulu, nanti saya beritahu pilihannya ya. Ya. Sudah, pas install tadi gimana? Oh, yang diinstal yang ini ya. Yang Mastercam M2 ini ya. Yang di-download ya. Ya, yang itu aja yang langsung ya, download ya. Ya. Ini 630 mega, 637 mega gitu ya. Coba nanti ditunggu aja nggak apa-apa. Kelihatannya speednya agak lumayan cepat itu. Kemudian Mastercam Excel-nya juga di-download. Kalian kita tunggu saja nanti downloadnya, nanti cara installnya nanti kita kaji, kita lihat bersama-sama gitu ya, supaya nanti bisa semua. Apa di stop sharing dulu atau bagaimana Pak? Ya, stop sharing dulu nggak apa-apa, nanti kalau sudah Ya. selesai share lagi ya. Ya Pak. Oke, nanti kalau sudah installnya biar cepat, karena nanti kalau ini agak lama ya. Nanti coba diinstal, misalnya cepat apa Pak? Cuma berapa menit itu? Menit tergantung komputer masing-masing. Ada pertanyaan dulu yang lain, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ya, nanti dicoba tugas yang tadi itu ya, dicoba tugas yang tadi itu ya secara bertahap saja, nanti gambar separuh yang atas. Kalau ingin cepat ya dari gambar itu Anda membuat catatan di kertas ya.
dari 0,0, kemudian 0,15, kemudian siapa koordinat berikutnya. Ketika mau gambar, lihat catatannya yang itu saja. Kalau langsung gambar nanti yang belum biasa mungkin malah jadi lama dan salah. Ya, lebih baik nanti ditulis dulu koordinatnya, baru diinputkan ketika kita create line ya. Ya, kita tunggu dulu tanya Mas Yusuf dulu. Ya, ini masih saya rekod sehingga nanti kalau rekod hasilnya kita share ke Anda, nanti dapat diputar lagi ya, dapat diputar lagi, termasuk langkah untuk installnya ya, sehingga nanti tidak masalah lagi. Tapi punya Mas Yusuf ini Windows-nya Windows 64 bit ya, 64 bit ya. Iya Pak, 64. Ya, kalau 32 nggak mau soalnya ya. Ya, walaupun Windows 7 atau Windows 8 yang 64 bit ya. Kalau yang 32 bit saya nggak punya ya softwarenya itu. Tapi mungkin ada di antara Anda ada yang punya ya nggak apa-apa. Ya. Sudah berapa persen? Separuh. 50% Pak. Ya udah. Nah, ditunggu sebentar nggak apa-apa. Pak, izin bertanya boleh? Pak, Kalau sudah 100% nanti di sharing ya Mas Yusuf ya. Iya Pak, Ya. hampir selesai Pak. Hampir ya. Ya, oke. Iya.
Oke, Pak. Diinstal ya. Itu diklik double ya. Iya, Pak. Oke, yes, Pak. Ya, ini nggak kelihatan gambarnya? Ya, oke nih, Pak. oke ya, Oke. 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 Nah, Lanjut. kemudian ini install ya, install. Ini dia butuh apa itu software pendukung Visual C ya. Ditunggu dulu. Ya, tunggu. Ini sedang ekstrak ini ya. Nah, ditunggu dulu. Nah, tunggu ya. Pak. Next ya, Next. next ya. Next, kemudian I accept ya. Next. Kemudian pilih organization itu tadi dipilih namanya nggak? Ya udah nggak apa. Next ya. Next lagi. Sebentar, pelan-pelan ya. Nah, ini milih metrik yang bawah. Yang bawah metrik. Ya, yang atas biar itu nggak apa-apa. Ya, biar itu nggak apa-apa. Next. Ya, kemudian install. Ya, udah kita tunggu. Ditunggu ini mungkin bisa 5 sampai 10 menit tergantung speednya komputer ya.
Udah, Pak? Klik yang finish ya. Oke. Ya. Kemudian yang download tadi, yang Excel tadi, yang Excel tadi di mana tadi ya? Downloadan tadi. Yang ini yang Excel. Iya, Pak. Ya, copy. Klik di copy ya. Dimasukkan ke file instalan Mastercam-nya. Tadi di mana? Amcam. Turun nggak ada. Di tempat yang lain. Belum ketemu Mastercam-nya. Program file yang satunya. Yang satunya datanya. Program file yang satunya bukan yang 86. Coba naik dulu. Bukan di sini, Mas. Bukan di sini. Di program file satunya. Atau di C. Waduh, Yusufnya berhenti ya. Ya benar. Aduh. Ini Mas Yusuf malah berhenti nih. Udah masuk lagi. Ya, yang tadi itu Mas Yusuf ya dimasukkan ke program file yang isinya Mastercam 7 atau X7 ya. Coba dibuka lagi, ini masih ada gangguan sinyal datanya. Sebentar, nunggu dulu. Mas Yusufnya ada error ini. Ya, tadi kalau sudah install seperti itu, kemudian Mastercam Excel-nya dikopikan ke folder folder instalan Mastercam ya. Jadi kalau di program file satunya nggak ada, ya program file yang satunya mungkin, atau mungkin di defaultnya komputer Anda itu di mana. Sehingga kalau nanti ditumbukkan di situ, nanti kemudian kita copy paste gitu ya. Copy paste di replace ya. Di replace, setelah di replace nanti Mastercam yang bagian membuka Mastercam yang depan itu nanti sudah bisa ya. Tapi sebenarnya masih dibutuhkan satu setting lagi sebenarnya ya. Satu setting lagi nanti saya tunjukkan sebentar. Ya. Jadi kalau tadi sudah diinstal, kemudian nanti sudah selesai install itu ya. Saya tak set dulu ya. Tak set dulu. Ya. Tadi kalau sudah diaktifkan, kemudian nanti di sini nunggu Mas Yusuf ya. Nanti di setting, kemudian di configuration ya. Di setting configuration bagian screen ya. Ini nanti harus kita sesuaikan. Gimana Mas Yusuf? Sebentar saya. Yes, Pak. Ya, coba di sharing lagi. Sudah dimasukkan ke folder tadi? Belum, Pak. Oh, ini belum, tadi terestart. Oh, ke restart ya. Nggak tahan. Mungkin ya habis install memang minta restart ya. Iya, Pak. Sudah muncul, Pak? Udah muncul ya. Ya, ini klik, ini copy ya, masukkan ke program file yang mana? Mungkin yang satunya mungkin ya. Ya ini Amcam X7 ini. Ya, klik double dan paste ke situ, Pak. Paste di sini. Ya. Ya, replace. Klik. Ya, continue. Ya. Tunggu dulu ya. Udah. Sekarang keluar kita ke desktop, ke depan ya. Nah, ini Mastercam-nya diklik double.
Tunggu, kalau pertama kali mungkin agak lama. Semoga jalan. Ya, ya jalan ini ya. Tunggu. Preparing Mastercam for the first time. Ya, biasa agak lama. Nanti ada setting tambahan soalnya. Ya, udah ini jalan berarti. Oke. Ya. Tunggu dulu ya. Ya, sebentar. Ya, sudah. Ya. Oke, centang saja. Centang klik ya. Udah. Ini kalau dari sini, ini kan masih belum ada garisnya, belum ada isinya ya. Ini Mas Yusuf melari ke setting. Ke setting. Atas itu setting. Kanan dekat help. Dekat help. Kanan terus, kanan terus. Kanan. Nah, klik. Configuration. Atas sendiri. Klik. Nah. Kemudian screen. Screen yang kotak kiri itu. Screen. Klik ya. Klik screen-nya. Screen-nya yang diklik. Ya. Kemudian ini yang di hitam kan OpenGL, pindah ke GDI Mas. Pindah ke GDI, klik. Ya. Kemudian oke. Nah, kemudian ini yang di sebelah kanan ini, sebelah kanan display WCS XYZ, turun ya, ini display, klik. Ya, oke. Ya. Yes. Nah, kemudian ini sudah muncul Y dan X ya. Kemudian tekan F9. F9 Mas, supaya muncul merahnya ini. Nah, udah. Ya, sekarang kita nyoba membuat garis ya. Coba klik create line ya, create line. Klik ya, klik lagi. Ya, kemudian line sambung itu ya, klik. Ya, kemudian start di 0,0. 0,0 diketik aja. 0,0. 0,0. Iya, Pak. Enter. Ya, kemudian sekarang 0,15. Enter. Ya. Main 20 dikecilkan ya, rodanya digelundungkan, rodanya di roda kursor diputar ke bawah supaya kecil ya. Roda kursor diputar ya. Ya. Ke bawah supaya kecil ya. Ya, kemudian ini lanjutannya kita ketik tadi main 20,15 misalnya ya. Bentar, Pak ya. 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 Kemudian Ini diketik min 20 ya, 15 misalnya ya. Oke. Kemudian kita ketik lagi, sebentar saya lihat gambarnya dulu ya. Min 60,25. Ya, enter. Ya. Kemudian min 60,30. Min 60,30. Ya, enter. Ya, kemudian min 80,30. Enter, ya. Kemudian min 80,35. Oke. Dan min 80,100. Ya, enter. Kemudian min 80,100 ke sana ya. Ini diklik-klik ya. Coba di escape dulu, escape. Udah, Pak. Ya, gambarnya ditengahkan. Ya, gambarnya ditengahkan ya, digeser. Gesernya pakai panahnya keyboard nggak apa-apa. Panah ke kiri, panah ke atas pakai panahnya keyboard bisa. Ya, Pak. Nah, ini kemudian ini kalau ada salah 2 garis ya, ini kita undo aja dulu. Undo itu yang ini, yang panah ungu ke kiri itu, di bawahnya create itu, bawahnya create ya. Undo 1 kali, 2 kali, sekali lagi. Nah, udah. Kemudian kita besarkan, ya, kita besarkan.
tadi diulangi lagi ya, create line lagi, ya create line lagi, ya nyambung di yang terakhir, ya kemudian ini harusnya berapa ini? Ini harusnya min 100 ya, koma 35, enter. Nah harusnya di situ ya. Kemudian min 100,0, 0, enter. Ya udah. Kalau selesai escape, ya. Ya. Kemudian kita membuat chamfer yang sebelah kanan ini 2 gitu ya. Nah, perintah chamfer tadi yang itu ya. Klik panahnya, pilih yang chamfer entities. Yang chamfer entities, yang nomor 3. Belum. Chamfer entities yang nomor 3, klik ya. Nah, kita isi ini 2 mili di kotaknya yang bawahnya tadi itu. Di kotak bawahnya tadi, yang kuning ini, yang kuning bawahnya. Nah, itu. 2. Kemudian yang di chamfer 2 kita klik yang gambar itu depan, gambarnya, gambar garis yang di chamfer, gambar garis, gambarnya tengah layar. Nah, itu klik 1, kemudian klik ya. Nah, klik lagi. Nah, jadi ya, escape. Ya, escape dulu ya, kemudian nanti yang 1 gantian chamfer yang 1 gitu ya. Klik ini 1, ukurannya diganti 1 ya. Ukurannya diganti 1. Yang kirinya itu ya. 1, kemudian ini tadi yang di chamfer yang kotak yang itu ya. Klik, kemudian klik ya. Escape. Ya, udah ya, ini gambarnya ya. Ya. Kemudian milih mesinnya, mesin type, lead ya, minute list. Ya udah, itu nggak apa-apa, default ya. Kemudian ini properties kita klik. Plusnya yang di kotak itu ya. Klik ya. Kemudian stock setup. Ya. Yaitu kemudian properties, klik. Ya, ukurannya tadi ini berapa nih? 70 kali 100 ya. Kodenya 70. Ya, panjangnya 100. Ya, oke. Centang hijau. Centang hijau yang bawah ya, ketutupannya. Ya, oke. Udah ya, oke. Centang hijau lagi ya. Nah, nanti kelanjutannya Anda mengikuti yang di Bismart atau nanti linknya video ini yang direkod ini saya berikan ke Anda gitu ya. Ya, makasih. Sudah ya, berarti sudah bisa install, sudah bisa gambar. Yang di drive bisa ya, nanti silahkan semua menginstal seperti yang tadi di Mas Yusuf tadi ya. Kemudian dicoba membuat gambar ya. Kemudian simulasinya nanti lihat di video yang nanti saya berikan linknya ya. Ini videonya saya stop dulu ya, rekamannya.